150 tahun yang lalu. 150 tahun yang lalu. 150 yang lalu itu dewa itu turun dengan membawa pusaka tersebut. Dengan membawa pusaka, tapi bukan di desa Kie. Oh, lain wilayah lain lagi. Wilayah. Nah, giliran desa ini mendapatkan keberuntungan turunnya dewa, itu malah kabur. Itu sangat merugi. Kerugian bagi mereka. Bagi yang kerumbul itu adalah benar-benar keberuntungan yang tidak pernah kita duga. Seperti ini ya. Nanti dulu. Oh, nanti dulu. Nggih, monggo silakan. Nah, setelah saya merasakan bumi merinding, itu benar-benar terjadi tepat di jam 11 lebih seperempat malam. Itu saya sudah di rumah mau terdengar suara kretek. Suara apa itu ya? Kretek. Saya juga penasaran. Lalu saya membuka pintu. Wah, benar-benar silau, benar-benar padang, benar-benar terang. Mata itu benar tidak bisa melihat. Karena saking silaunya, saking padangnya itu jalan kleret. Padahal itu jam 11 malam. Jam 11 lebih seperempat. Kleret. Trok langsung jatuh. Berarti Eyang itu melihat secara langsung bagaimana dia terbang dan turun menancap di. Saya bercerita berarti saya melihat secara langsung. Iya. Nah, seketika itu warga-warga geger. Titir dibunyikan. Oh ya, kentong itu menggunakan kentong. Mengungsi. Karena sepengetahuan mereka kalau ada seperti itu berarti ada bahaya. Dari ciri-cirinya itu adalah pusaka jeger. Windaru. Jeger Windaru. Tahu artinya jeger Windaru? Ya, kita kami baru mendengar ini. Nama jeger Windaru itu ada artinya. Anak, jeger ke kekuatan. Windaru ke dalam makhluk pilihan. Kekuatan untuk makhluk pilihan. Makhluk pilihan dari dewa. Berarti yang meminta pusaka itu makhluk dari desa ini. Iya. Kira-kira siapa yang melakukan pertapaan? Tentunya bukan makhluk sembarangan. Tapanya sudah diterima. Iya. Tirakatnya sudah diterima. Buktinya tembus ke langit 7 sampai dewa itu mengabulkan semuanya. Kenapa sang dewa tidak memberikan langsung kepada tangan si peminta? Yang namanya dewa itu tidak bisa sembarangan mengasih. Harus ada wangsit. Wangsit terlebih dahulu. Bukan semata-mata itu memberikan. Seperti itu. Yang seperti ini, misalkan jenengan yang tapa atau rialat berbulan-bulan, berhari-hari, jenengan yang meminta kepada dewa sebuah pusaka itu, sebuah kekuatan. Ya, sebuah kekuatan, sebuah pusaka. Nah, dewa menurunkannya di tempat lain. Apa enggak kekuatan itu diambil orang lain gitu? Iya. Nah, yang penting kan sudah turun, itu kita bisa kesawaban keberuntungannya. Adanya saya di sini tidak pergi, itu benar-benar lagi menunggu keberuntungan itu datang. Bukan kayak mereka-mereka yang kabur dari mengungsi dari desa ini. Mendapatkan keberuntungan. Iya. Walaupun pusaka itu bukan ditujukan untuk jenengan. Iya. Berarti ini nanti suatu saat besok atau lusa ada makhluk yang mengambil pusaka itu berarti? Ya ada. Kira-kira siapa ya? Saya bisa saja mengambil. Tahu tapi ya? Saya tidak tirakat. Tapi jenengan tahu apa tempatnya di mana? Hah? Jenengan tahu? Ya, titik lokasi pusaka itu jatuh. Nah, kan tadi saya sudah bercerita, saya melihat dengan mata saya. Itu benar-benar cahayanya
Padang sekali. Ya, padang ya. Berkilo. Kilo. Iya, saya tidak tirakat, tapi bisa mendapatkan keberuntungan dari dewa itu. Untuk melihatnya berarti ya. Biasanya kalau nggak tirakat itu nggak akan mungkin melihat. Nah, ya, pasti. Tapi kan ini berbanding terbalik ini penjelasan dari jenengan. Mana? Ya benar. Kemarin itu kami menemui salah satu makhluk yang berasal dari desa ini. Dan dia benar-benar ketakutan atas hal ini. Itu yang namanya mau miskin terus ya, seperti itu. Nah, terus apa hubungannya sama miskin maksudnya? Nah, yang namanya keberuntungan itu bisa saja mendapatkan emas, bisa saja mendapatkan harta. Yang baik-baik, yang namanya beruntung itu yang baik-baik. Saya sudah bosan menjadi makhluk miskin. Tidur saja, saya harus bayar. Tidur Apa bayar? Saya harus membeli kayu bakar yang bisa mengusir nyamuk yang biasa menggigit saya. Itu kan kebutuhan. Ya, Jika ingin berubah menjadi kaya, adanya dewa mengirimkan pusaka itu membawa keberuntungan. Harusnya kita menerima, bukan malah kabur. Jadi bener mas. Oke yang mungkin iya itu pusaka memang ditunjukkan kepada orang yang bertapa dan meminta. Iya. Seberapa dok mas? Iya, Dapat? iya. Lalu apa hebatnya pusaka itu selain itu memang pemberian dari dewa, selain itu memberikan keberuntungan, hebatnya apa lagi? Yang Eyang tahu. Wah, itu ya jika bisa memegang yang namanya pemberian dewa, Iya. pastinya semakin kuat, semakin wibawa, apapun bisa dilawan. Oh, ininya semakin kuat. Semakin kuat, semuanya bisa bertambah apa yang kita inginkan. Jadi ada kemungkinan yang bertapa itu akan menjadi orang yang sangat kuat sekali. Tentunya, dewa itu tidak main-main. Ini yang dapat pengetahuan ini dari mana? Dan pengetahuan saya sendiri, Oh, belajar sendiri. iya, menggatukan alam dan alam ketika sudah dibaca. Oke, yang Itu ilmunya sangat lah. Baru yang kumpul yang bisa menyatukan dan menarik sebuah kesimpulan. Yang kumpul. Ya mas setuju mbok mas. lah Setuju. ya ada tok gawe kesimpulan jarak. Ya. Terus aku contohnya wong ngejel karo pendapat dewek keterompongan. Alah. Zaman sekarang jika ikut saran-saran yang lebih banyak rugi bos. Ruginya gimana? Justru apa-apa malah harus dilawan pendapat kita sendiri. Iya. Yang biasanya itu rugi ya kita sendiri yang tahu. Oh, dapat ya kita sendiri yang tahu. Jadi tidak dibagi-bagi. Oh misalkan jangan ikut-ikutan ngungsi nanti apes ditanggung sendiri pula kayak gitu ya. Rugi jadinya. bos. Malu ya hanya sendiri. Ikut sendiri saja. Oh berarti jika jenengan di sini nanti mati atau terkena bencana itu kan Alah. ditanggung sendiri gitu. Mati kersane dewa. Nah, apa ya nggak punya keluarga sih? Ya anak. Istri ada, anak ya ada. Mohon maaf sebelumnya. Tapi ya harus kurang arah anak. Tidak sependapat sih. Dengan jenengan. Rambut ora. Berarti istrinya ngungsi. Ngungsi ikut-ikut mereka-mereka yang anak. Ya, ada sekarang pedawat jadi wongnya nek. Nah, bocor tidak menurut dengan suami ngomong apa? Oh iya sih iya kan. Itu angin. Mohon maaf, yang Itu ya karo yang kerumpul ya. Meneh, si ora butuh yang anak. agamanya apa sih yang? Lu nggak apa? Agamanya apa? Kayak Habis tak lakoni. Maksudnya kita betul-betul lakon itu Nyembah patung, nyembah watu, nyembah wit. Sujere wudu, ana miso, Nyamom. tamayum. Apa baik tak lakoni? Dewa kita ring dewa ke. Lah dewa ki sing memberikan
tanda-tanda berarti kan yang cocok ini nyembah dewa. Ya sendiri Mas. Ada tersesat dengan wajib tua ya. Padahal kan urip penting pucuknya dewa iki pucuknya salah kok. Jadi kamu itu Berarti- salah aja. Eyang itu sudah pernah mencoba masuk ke agama-agama lain. Apapun sudah dijajal. Apa sing paling kepenak? Lagi ya, Jelas sengsara Pak ngomongnya. lagi anak nih saya berdiri di sini kan mengadang keberuntungan, perubahan. Ya nek keberuntungan nek tiba fisik. Aja ngoyel bos, asin nom bos. Ngomong ngoyel. Aja ngeyel. Aduh, ngeyel kan. Aku ya wis urip iki. Saiki Mas. Apa Tolip? Jan. Bokeh lagi repot mada-madai klambi. Mada-madai barang arep pada lunga. Mak mereka malah nekene, ya patutnya ora apa-apa. Alah. Ngapar lunga yang anak, melu kayak yang anak. Aku dasarnya kesel ngampani kok kowe cilik. Ya ora kayak gue, Pak. Kabeh wis pada lunga, gari cewek tok. Wong telung blindi. Sing urung pada lunga. Kari anak bokeh sengket digawang anak. Bokeh ngomai nyong baen, bapaknya mari ngendi bapaknya ngemere ngendi dening orang ngrewangi. Kari bokeh sengket ana wis enteng iki wis gering. Ada wis bokok. Bok cilaka, Pak. Sayang apa wong ora manut. Kari ning kene bae ngenteni keberuntungan sekang dewa. Kae untuk keberuntungan. Sapa-sapa wis pada ngerti bahwasane anane keris kae nancep nang wilayah dewek. Kuwi tandane arep anak perang apa arep anak apa? Bocah. Iki ramamu wis akeh uang. Iya, Pak. Tanpa mengurangi rasa hormatnya, aku sebagai anak mari bapak. Yang ngemuti bapak, kon ora cilaka. Temboknya juga wis siap-siap. Siap-siap mari ngendi? Anak wedhus sekandang ada digawa. Anak wedhus kok gede culeng kok mangan dewek. Ora sangeyel. Nek arep pancen lunga, ngana mboke gede gendong. Katanya semaju kering pokok. Aku yang mani suwe. Rika apa tega arep ninggalenyo sebagai anak karo mboke. Ya justru kok sing tega ninggalna ramane. Maksudnya kayak desa wis sepi, wis ora ana sing nganggoni maning pada lunga, golek desa liyane maning. Kenang apa bapake sih? Tanda-tanda sepi, tanda-tanda sepi. Kuwi berarti dewa mengizinkan kita nandur apa malah ombek. Dewa apa, Pak? Dewa apa? Orang dewa sing sekang kayangan ku nembe mudun. Sing mau nang ning kayangan ke. Agrem. Jagong ning kayangan uncang-uncang ki mudun. Eling, Pak. Ndi ana dewa uncang-uncang ora nana. Anak ku dewa, dewa kepenakan dewek. Oke, anaknya dinas ya gitu Mas. Oke. Oh bocahku, oh bocah Tolip, aku bisa ngeyel. Amal apa-apa manut karo bokeh, apa-apa mbok. Ya jare bokeh nurut karo nyong metu kok. Ya ora bisa Tolip. Demandan manut karo ramane. Ya aku ngampura, Pak. Sing pinter ngampura. Kok koli njaluk ngampura ki ngasih. Ki cangane putih mbok rek. Koli ngomong njaluk ngampura terus. Ya iya nyong ngampura. Sing nang desa kiye, sing luwih kesepuhan, sekang Rika sing lebih pinter sekang Rika kowe akeh. Kabeh-kabeh pada sepakat bahwasane anane petanda semua ki kedhe ngadu lunga. Kayine kae kayin. Ya ora pur kayin to, kae beluk ngajine karo ramane kok. Wong ramane ora sombong. Ramane ora sombong. Ngajin wong kayin karo Rika betuan kayin nek ngajine karo Rika sih kepengin jenenge guru karo murid. Kowe orang bisa membatasi usia. Urung tentu kowe. Ngajine ramane kok piye ya? Belajar wis tekan dewa. Dewa sing kayangan. Kayim tanu paling ngaji ora Sabar Lin. gudul langit pitu. Nek dewa to gudul langit pitu. Langit siji bae. Aku pancene wis mandan kesel mulai ngomong Rika kepriwe. Ora ana dewa. Lah buktine tanda-tanda kuwi usaha jager
kae nggo tenger bahwasane mung desane dewa. Oh, tenger keberuntungan, Tolin. Tenger keberuntungan. Kudu keberuntungan anak malam, Pak. Dieling. Aku kan dua anak kayak gitu, Mas. Oke. Aku kudu istri sampung mbok padune. Aku tau dadi penengah bae. Ya. Nengai. Ya walaupun nom yang ngampurane yang ge. Ya. Melasi mbok wis tua, mlaku banget wong teken. Rika sebagai wong tua, ya nuruti karo anakku liwat. Iki anakku karo mbokne tandane sayang karo Rika yang nunggu. Peduli. Nyong ngerti anak karo bojo ki sayang karo nyong. Tapi ya si jenenge Rama ora pernah nuntun anak karo bojo jebusna maring nggon sing ora bener. Anane nunggu dewa. Muka nek oleh keberuntungan gue sapa? Iya gue anak karo bojo. Ngana sih oleh kecelakaan. Musibah, bahaya. Gue kan enggane. Lah ngono enggane bisa beruntung. Yakin nyong, percaya banget. Dewa sing sekang kayangan ge. Mudun, jadi sama takon. Ini kan berarti dong nang sapa? Ilmu, Ya ilmu sing sapa yo. ilmu maca alam tanda. Apa ya tuh bisa dibuktikan? Lagi yang muka senggal. Lu kotok tuh ada beti kok. Anak tenger sekang alam, tanda-tanda sekang alam. Antarane tanda-tanda apik kalau tanda-tanda ini elek, kowe ora hampir ora ana bedane. Ya, game kok ya. Usaha jeger wis mudun. Wong garip. Bintang-bintang pada ambrol kayak merek mari ngono. Ngerti sing jenenge watu bintang ki mengkone juga kanggo gawe. Ya aku sepisan mani nyamuti Rika. Nyong anu asih sayang maring Rika. Rika arep melu aku karo mbok arep lunga apa nang kene bae. Engkene bae. Sampe ni dewa ngerti bisa. Lebih. Sedurunge ya aku njaluk ngampura. Mbok selamat ya nyong anak salah maring Rika, anak apa-apa maring Rika, ya nyong njaluk ngampura Pak. Nyong arep lunga bae karo mbok. Nyong masih pengen selamat karo mbok. Yang anake mbok gede. Gawat gendong. Ramane ta sing kene bae. Ya mengko nger ramane oli ya. Mengko teli kaya usapan nek urang buat. Aku sampe mikirna nyong karo mbok. Mikirna awak Rika ora usah marahi ramane kuwi urip seprene ora Ya mak, aku dan lagi buru-buru. Kalau ini ngomong padora. kedonge Lampung. Urusi. Aku ngasih kita karo mbok. Apa maning? Ya kuwe. Jadi satap bisa Ramah ya. dewa turun. Arep penak lancar. Oke. Namanya punten banget ya. Silahkan berasumsi apapun, silahkan, tidak ada orang satupun yang membatasi. Namun yang harus dipikirkan itu asumsi dengan rujukan dari mana, jangan rujukan dari ngawur. Umum apa tidak? Buktinya apa? Wong nek wis tingkatane membaca alam, wis bisa komunikasi, bisa njaluk langsung. Contohnya dia sing lagi njaluk. Kuwi berarti sing wis dhuwur tingkatane bisa menghadirkan Nah, wasit kakek usah kada dhuwur. Sumpah anak bojo besi susah mau kada dhuwur. Buktinya apa baik? lah ngaripe sih wong ngena. Gue Kena mau nenu anak ngaji harapan tok. lah ya ini. Lagi kan arep temenan. Harapan kesamaan lah. Nyokok kayak dene yo ora rogol. Iya sing nyembah dewa ki malah arep keberuntungan hadir maring awakku. Sugih kok. Wah, begitu gitu ya. Turu yes. Ora majeki maning kepenak. Lincak-lincak mengko tak ganti amben-amben tak ganti gendeng-gendeng talang-talang. Kudusnya ada mana kamu ora? Hah? Kudusnya ada mana kamu ora? Mengko ing dewa wis mudun gemrayah. Ingon-ingone nyong panggonan wis omber wis pada pindah sih. Tapi kan nanti kembali lagi kok pada mereka. Lah yen wis kepatok ning gitu diwekeni nyong. Ono umur kemal mandi iki, Mas. Ini sejak bodoh-bodoh hari kalah. Dewa kowe, Bos, dewa. Iya. Dewa.
Matur nuwun informasinya. Ya. Mamut sisi ya. Kalau orang jawab apa berarti yo. Oh, mati urip guys, urusane dewa nyabut kuwi. Dewa mengko tekan ngene. Aku ten njaluk mengkuan bae anggar wis sugih. Ya bisa. Apa nih matine maksudnya? Iya, Oh, bisa ngenyang ya. bisa nyang-nyangan. Oh, dewa. Menawar. Jangan di mau ya. Ngono ke. Nah, Cepet tuh. betul. Kamu dewa. Tuan kok bisa kayak den. Anaknya urusane dewa. Kone kok bahas ngeyel. Ayo ngomong apa? Sengeyel-ngeyel itu anu nyebut nah iki. Wes ah. Gobar blas emang bae anak dewa. Terkadang memang sering kali kerap kita temui model-model seperti ini ya teman-teman ya. Dia berasumsi bahwasanya pendapat dia itu paling benar. Ya. Dia seolah pemikir, dia juga seolah pintar. Padahal dia tidak sadar, dia pikir dia pintar. Dibuktikan dari apa biasanya, Mas? Biasanya dibuktikan dari apa? Ngeyel. Mas lihat perwujudannya. Bocak Dian. Iya. Dia pikir dia pintar. Ini kalau budak depannya itu pemikir. Kalau budak belakangnya Dia pintar. Nah kalau budak depannya belakang, Dia pikir dia pintar ya. Dan terus ini kita yakin mau lanjut masuk ke dalam atau kita cari yang tadi katanya ada gunungnya, Mas? Nah, yakin aja kita ada dewa kan. Bulet dewa yuk. Wampuk. Mas Danang. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Cuma kita pikir Apa, Mas? Assalamualaikum. ya dari tadi ya lumayan lama. Oh mungkin kita bicarakan siap mana ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa paman berada di sini? Kau tinggal apa ada di sini? Bukankah kau dari Pasir Merah? Benar. Tapi ini bukan tetangga. Siapa namanya? Kanda Sena. Nama saya Kanda Sena. Oh, Senang sekali bertemu dengan kalian. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kami dalam keadaan baik. Tentang apa Tuan Gandasena berada di sini? Saya diperintahkan oleh pimpinan kami Pasir Merah. Oh, Tuan Gandasena? Ya, benar. Untuk memeriksa dan meneliti yang sedang terjadi di sini. Untuk melihat pusaka yang sudah tertancap di sini. Waktu tujuan kita sama. Apa kau sudah mengetahui sebenarnya apa yang telah terjadi di sini? Tentunya sudah. Saya sudah mengetahui semuanya, Paman. Maka dari itu, saya datang lebih awal untuk memeriksa. Sebenarnya, siapa yang sudah menjadi titisan dari pusaka itu? Kebetulan saya benar-benar ketinggalan informasi. Gandasena, apa yang kau ketahui mengenai pusaka keris itu? Tunggu sebentar. Paman beramai-ramai datang kemari. Paman sudah mengetahui pusaka itu. Namun belum tahu siapa pemilik pusaka itu dan untuk apa pusaka itu tertancap di sini. Sudah saya katakan di awal, saya benar-benar ketinggalan informasi.
Jadi tujuan saya ke sini juga sama, ingin meneliti terus apa sih sebenarnya kok dengan turunnya pusaka apa namanya? Jagar Windaro. Jagar Windaro kok bisa bikin geger banget sampai akhirnya pada mengungsi warga asli sini. Seperti ini Paman. Mungkin 3 hari ke depan akan ada banyak sekali perguruan-perguruan besar yang datang dari segala penjuru Nusantara untuk melihat. Untuk apa? Untuk melihat pusaka Jagar Windaro. Siapa yang akan mendapatkannya? Siapa yang selama ini berdoa untuk mendapatkan pusaka itu? Selama pusaka Jagar Windaro terlepas dari pemiliknya, pusaka itu menjadi rebutan oleh banyak makhluk yang ingin mendapatkannya. Pusaka itu benar-benar sangat luar biasa, sudah terkenal di mana-mana. Apa yang dengan ketahui mengenai sejarah pusaka tersebut? Seperti ini, pusaka Jagar Windaro dulunya adalah pusaka yang pernah dipegang oleh seorang pendekar yang sangat kuat, yang sangat sakti mandraguna. Pendekar itu tidak ada yang bisa menandinginya selama dia hidup dan selama dia memegang pusaka tersebut. Pusaka tersebut benar-benar luar biasa karena memang dibuat bukan dari besi ataupun bahan baku yang tersedia di alam ini. Entah dari mana datangnya bahan baku itu sehingga terciptalah pusaka tersebut, menghasilkan kekuatan yang sangat luar biasa. Pendekar itu bernama Rempu Aswandala. Rempu Aswandala. Iya. Rempu Aswandala. Iya. Saking kuatnya beliau, sampai-sampai pendekar-pendekar lain dari perguruan manapun memberi beliau julukan sebagai tangan dewa. Karena sangat mahirnya beliau memainkan pusaka tersebut dengan tangan. Tidak ada satu makhluk pun yang saya ketahui selama ini yang mampu mengalahkan beliau. Singkat cerita, pendekar Rempu Aswandala itu, entah karena kekuatannya yang sangat besar, ataupun beliau bertapa di suatu tempat, ataupun beliau sudah meninggal dunia, pusaka itu sudah menghilang ikut bersama beliau. Ratusan tahun sudah berlalu dari sejak awal beliau meninggal. Sejak itulah para perguruan-perguruan besar mereka saling berharap untuk mendapatkan pusaka ini, karena mereka semua mengetahui bagaimana latar belakang dari pusaka ini, siapa yang memegang dari pusaka ini. Pusaka ini memang benar-benar luar biasa. Siapapun dari mereka yang memegang pusaka ini nantinya akan mendapatkan kekuatan yang jauh dari kekuatan yang dia sudah miliki. Bisa dikatakan kekuatan yang ada pada makhluk yang memegang pusaka ini akan berlipat-lipat bertambah kuat. Sehingga pusaka ini menjadi rebutan pendekar-pendekar hebat di seluruh Nusantara ini. Pusaka ini berupa keris manusia. Ya, saya baru dengar namanya aja. Keris Jagar. Keris Jagar Windaro. Yang artinya Jagar adalah kekuatan, Windaro adalah makhluk pilihan.
Ya, benar. Cagar Windaru diberikan nama Cagar Windaru kepada pusaka itu oleh sang pemilik pertama. Satu pertanyaan, Bro. Lalu kenapa harus nunggu 3 hari lagi? Sedangkan pusaka itu turun dari kemarin. 3 hari lagi apa 3 hari setelah jatuhnya pusaka Mas? Setelah jatuhnya pusaka, Ya kan jadinya kemarin. Berarti kan besok malam jadi. sehebat apapun pendekar ataupun kesatria, setelah jatuhnya pusaka tersebut tidak akan ada yang berani mengambilnya secara langsung sebelum 3 hari ke depan. Karena Pusaka Cagar Windaru dipercaya oleh pendekar-pendekar hebat itu jatuh dari langit. Entah jatuh karena memang meluncur dari atas ataupun di suatu tempat diluncurkan ke atas lalu jatuh ke bawah. Namun selama proses meluncurnya itu memberikan panas yang sangat luar biasa kepada pusaka tersebut sampai benar-benar membara. Panasnya yang belum pernah dilihat oleh manusia, belum pernah dilihat oleh makhluk lain. Panas di sini bukan panas yang berwarna merah, namun sudah mendekati berwarna putih karena saking panasnya. Tidak ada makhluk yang bisa tahan memegang pusaka tersebut dalam kondisi panas. Sudah bisa dipastikan makhluk itu pasti akan lebur menjadi abu. Butuh waktu 3 hari menetralisir. bukan menetralisir manusia. Namun proses dari pusaka itu jatuh dan masuk ke dalam tanah itu sebagai penyepuh dari pusaka itu. Penyepuhan. Benar sekali. Semua para pendekar semua tahu bahwasanya pusaka itu hanya bisa diambil ketika hari pertama dia menangkap sampai 3 hari ke depan baru pusaka itu bisa diambil. Itu pun dengan satu catatan, antara pusaka dan pemilih selanjutnya itu harus berjodoh. Maka dari itu semua menganggap bahwasanya mungkinkah saya yang berjodoh, mungkinkah saya yang akan mendapatkan pusaka itu. Tapi yang pasti di sini pusaka itu tidak tertuju kepada siapapun. Tidak tertuju pada siapapun. Namun pusaka itu bersifat siapapun yang jodohnya memiliki pusaka itu, dialah sang pemenangnya. Benar. Seolah-olah pusaka ini memiliki nyawa, Mencari jodohnya sendiri. mencari pasangan, mencari jodohnya sendiri. Ketika jodohnya tidak cocok, kemungkinannya ada 2. Kalau dia tidak mati karena terbakar, dia akan terpapar karena tidak bisa menahan kekuatan yang sangat luar biasa dari pusaka tersebut. Tapi saya untuk mendekat melihat pun sementara jangan dulu ya. Saya rasa sementara jangan dulu, Mas Paman. Saya rasa kekuatan sebesar itu akan sangat berbahaya kepada badan seperti manusia seperti kalian. Baiklah. Di sini saya semakin gamblang. Soalnya tadi saya mendapatkan cerita malah ceritanya ngawur, turun dari dewa lah. Itu pusaka dari dewa. Itu hanya mungkin kesalahpahaman dari masyarakat yang awam. Cerita rakyat mungkin ya. Sebenarnya tidak ada salahnya karena memang pemilik sebelumnya dia mendapatkan julukan tangan dewa. Mungkin seiring berjalannya waktu ada pengurangan darah di situ. Benar ada kaitannya. Kenapa datangnya pusaka tersebut akan menjadi pertumpahan darah karena rebutan mungkin bisa. Ya, Peperangan karena rebutan mungkin bisa. ya. Bencana karena peperangan mungkin bisa. Jadi bukan salahnya pusaka yang membuat bencana alam, namun orang yang pengen atau makhluk yang pengen menguasai pusaka tersebut. Betul. Ya, masuk. Gamblang guys, jelas ya. Kalau banyak cerita yang beredar bahwasanya pusaka itu adalah buatan dewa lalu dewa menurunkan ke bumi. Saya rasa itu tidak benar.
Dewa yang dimaksud karena ada julukan dari pemilik sebelumnya, yaitu Tangan Dewa. Ayolah, jangan percaya dewa atau tidak? Tentunya tidak. Oh, iya. Bagaimana dengan kabar saudara saya, Kakang Setarangga? Wes, Apakah dia baik-baik saja? baik saja. Baik-baik saja. Namun satu masih menjomblo. Kau menjomblo apa tidaknya ya? Saya tahu, belum ada pasangan. Ya, iya itu. Tapi akui, seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya umurnya Setarangga, kedewasaan selalu menyertai. Jadi sekarang itu gampang sekali mengucapkan, ya, memang itu bukan hak saya. Saya tidak mau memaksakan diri saya. Jadi Itu yang menjadi tujuan Paman Bangsa. Memerintahkan Kakang Setarangga untuk perjalanan. Mencari kedewasaan ya. Benar, Paman berharap sekali Kakang Setarangga sebagai calon pemimpin di perguruan Pasir Merah. Paman Wargana mengharapkan Kakang Setarangga menjadi pribadi yang dewasa. Ya alhamdulillah sudah ngomong seperti itu. Cuma ini udah agak lama. Kayaknya tuh Setarangga lagi pergi di wilayah Aceh. Oh, jauh sekali. Iya, lagi di luar Jawa ini, Pak. oh ini tsunami kan? Sudah berapa bulan Kakang Setarangga tidak mendatangi perguruan? Iya, lagi di Aceh soalnya. Ya, siapa tahu kesantel sama cewek di sana kan. Semoga saja. Saya pun berdoa supaya Kakang Setarangga mendapatkan jodoh. Tapi memang sudah tabiatnya susah mendapatkan jodoh. Kenapa siatnya gimana sih? Dari dulu, setiap ada perempuan yang ingin dia dekati, ketika sudah dekat, sudah mendekati ingin dipersunting, selalu saja Ada masalah. ada masalah ataupun perempuan itu membatalkan pernikahannya dengan Kakang Setarangga. Tapi memang itu rencana yang paling baik menurut saya. Ya, saya rasa Gusti Allah memang belum memberikan jodoh yang tepat kepada Kakang Setarangga Dan insya Allah dengan sengaja mematahkan hatinya Setarangga supaya belajar. supaya tidak salah jodoh. Ya, Ya, memang sampai menuju ke jodoh yang paling benar-benar jodoh, kita harus sakit hati dulu. Benar ya, Paman? Kau sakit hati sih kok. Hah? Kau sakit hati sampai. nanti kira-kira kalau Ibu Setarangga menikah sih istrinya mau dibawa ke sana apa ikut istrinya sih? Saya tidak tahu. Yang jelas Apa tuh kalau gue keling-keling? Itu hak Setarangga sama istrinya. maksudnya kan bisa Marigana kan selanjutnya menyiapkan Jadi mengenai pusaka itu besok malam mungkin kita datang. Besok malam bisa kenal. Namun saya di sini bukan untuk ikut pada bagian orang-orang yang ingin memperebutkan pusaka tersebut. Jika nanti besok malam jenengan masih ada di sini, saya menitip satu nama. Barangkali memang dia ikut berebut dalam pusaka ini. Siapa? Ketarong. Gimana? Kembang Ketarong. Rombongan perguruan Kembang Ketarong. Atau kerajaan Kembang Ketarong. Mungkin ada tanda-tanda khusus yang dia kenakan, pakaian seperti apa? Rencana bergambar bunga terong. Kalau pisarnya di tangan atau di bagian tubuhnya itu ada gambar bunga keterongnya, Tuan. Iya. Ya, saya mengerti. Lalu, apakah kalian masih seperti dulu? Iya. Membasmi siapapun makhluk yang berurusan dengan manusia dan menjerumuskan. Tentunya. Intinya, terutama nyamuk. Apakah kerajaan Bunga Ketarong ini salah satunya? Itu lagi punya Ini masalah bisa. pada kita. Intinya tolong diselidiki itu ya. Saya minta bantuan. Ya itu pokoknya tenan, Ding.
biasanya dari perguruan itu mengirimkan 1 atau 2 pendekar terhebatnya. Kira-kira apakah saya boleh mengetahui siapa pendekar yang terhebat yang berasal dari kerajaan Bunga Ketarung itu? Aduh. Yang mungkin akan memperebutkan pusaka tersebut. Kalau nama saya kurang paham ini, kalau rajanya bernama Ikram Barawi. Rajanya bernama Ikram Barawi. Iya, siapapun yang nanti datang kurang paham. Yang penting Bunga Keterong, rajanya Ikram Barawi. Kalau nggak Ikram Barawi, Nyai Junjung Kinasih perempuan. Iya, Nyai Junjung Kinasih dalam kurung Nyai Konde. Terkenalnya itu Nyai Konde, namun nama aslinya Nyai Junjung Kinasih. Ciri-cirinya itu Jemput, terus orang punya. ya, saya sudah mengerti. Nanti saya selain memperhatikan pusaka itu, saya akan juga memperhatikan siapa-siapa saja yang akan datang untuk memperebutkan pusaka tersebut. Baiklah, terima kasih Tuan. Semoga besok bisa berjalan dengan lancar dan pusakanya dimiliki oleh perguruan Pasir Merah. Mohon maaf, dari perguruan Pasir Merah tidak ikut untuk memperebutkan pusaka tersebut. Hanya meneliti saja. Hanya meneliti. Oh iya iya. Alasannya untuk meneliti itu untuk apa? Apakah ingin mengetahui siapa yang mendapatkan? Seperti ini, di bangsa kami sering terjadi perseteruan antara perguruan dan perguruan lain. Saya hanya ingin melihat apakah pusaka itu akan jatuh kepada perguruan yang sering berseteru dengan perguruan Pasir Merah atau tidak. Siapa itu Tuan? Ada 5 orang. Mungkin salah satu perguruan. Alangkah baiknya kalian menyingkir dari sini. Baik, mereka sudah berbondong-bondong sedang menuju kemari. Takutnya ada perseteruan. Lalu kalian terlibat malamnya. Saya sudah mengerti perintah dari kalian. Saya akan menjalankan tugas itu. Siap, Paman. Wah, hati-hatilah. Paman. Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar yang dicurigai oleh Yang Sarif ya. Bahwasanya memang ada pusaka yang terkenal hebatnya turun langsung menancap ke tanah bumi kita, di mana pusaka itu bernama Keris Jager Windaru ya, di mana Keris Jager Windaru memang sudah digadang-gadang kehadirannya oleh para perguruan-perguruan yang konon ceritanya itu keris itu sangat hebat dan sakti mandraguna jika sampai dimiliki di setiap perguruan. Makanya dari itu akan menjadi sebuah perebutan besar-besaran oleh satu perguruan dengan perguruan yang lain, dikarenakan tergiur dengan sebuah kekuatan di balik keris Jager Windaru itu ya teman-teman ya. Nah, ini ya seperti itu. Ini sudah valid insya Allah. Kabarnya nggak seperti tadi itu bawa-bawa dewa. Kita akan selidiki lagi dan nunggu kabar dari perguruan Pasir Merah mengenai hal ini. Saya tutup dulu ya. Anda ingin mengikuti ini acara untuk pengambilan. Ya, jadi seperti itu, terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Pokoknya doain terus tim Gase dan jangan lupa pokoknya jenengan sehat selalu dan kita tunggu support-support dari jenengan. Kami akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam Om Swastiastu.